أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para hadirin jamaah salat Isya, dan insyaallah akan dilanjutkan ke salat tarawih yang insyaallah senantiasa diberkahi, dirahmati, dan juga insyaallah senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, di kesempatan pada momen yang berbahagia ini kami ingin membawakan satu hadis. Hadis ini perawinya adalah Imam Muslim. Derajatnya sahih. Siapa yang membawa hadis ini? Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Salasatun. Berapa? 3. Salasatun itu 3. Tapi kalau unnya panjang, salasun itu berarti 30. Jadi bahasa Arab itu kalau itu puluhan. Ashrun, salasun, arba'un, khamsun itu berarti puluhan. Nah, tapi kalau salasun, cepat membacanya berarti 3 doang. Atau salasatun, 3. Kenapa 3 orang ini? Salasatun, kata Nabi. Ada 3 jenis manusia. Dan ini mesti jadi renungan kita bersama. Na'udzubillah min dzalik. Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, kata Nabi. Ada 3 jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Siapa ibu-ibu? Ada 3 berapa? 3 manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat nanti. Memangnya Allah ngajak kita bicara? Ada. Maka dalam surah An-Naba, yaumil qiyamah wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Diajak bicara, malaikat diajak bicara. Tapi nanti enggak ada yang mampu berbicara illa man adina lahu ar-rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Diajaknya bicara, manusia-manusia malaikat ditanya. Tapi ada orang yang dicuekin sama Allah. Salah satu kata Nabi, 3 manusia la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. 3 manusia ini tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yuzakkihim, kata Nabi, tidak juga disucikan oleh Allah. Dosa-dosanya dibiarin aja sama Allah. Kemudian tidak diajak bicara, kemudian dibiarin, tidak disucikan. Wala yanzuru ilaihim, kata Nabi, dan Allah pun tidak memandang mereka. Boro-boro mau diajak bicara, dicuekin, biarin aja. Tidak dipandang. Padahal seluruh hamba nanti jamaah sekalian akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka ini tidak dipandang, tidak diajak bicara, tidak disucikan, juga tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, kata Nabi, dan mereka juga bahkan mendapatkan azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Nah, siapa mereka ini jamaah sekalian? Siapa mereka ini? Kata Nabi, syaikhun zalim, kata Nabi,
Yang pertama, orang yang tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan juga tidak dilihat, tidak dilirik oleh Allah adalah manusia-manusia syekhun, bukan syaitun. Syekhun. Siapa syekhun ini jamaah sekalian? Syekh, kalau bahasa kita sering nyebutnya syekh. Syekh itu orang-orang yang umurnya di atas 50 tahun. 60 tahun ke atas. Itu syekh. Udah bisa panggil syekh. Coba jamaah sini, siapa yang umurnya sudah mulai 50-an, 60 tahun? Udah bisa panggil syekh itu. Wah, udah berapa? 80, udah syekh wah ini. Udah syekh. Syekhun bahasa Arabnya. Oh, syekh. Ini syekh Palembang ini. Syekh Lampung. Syekh. Jadi orang-orang yang sudah berumur lanjut usia, kalau dari segi bahasa, syekh itu artinya lanjut usia. Tapi orang ini kenapa? Lanjut usianya kenapa? Bermasalah. Sudah tua renta, lanjut usia, zanin. Orang ini sudahlah tua tapi berzina, kata Nabi. Nah, ini orang-orang yang tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan juga tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhun, orang tua yang mestinya harus banyak ingat kematian, harus ingat anak cucu, harus ingat bagaimana nanti dia di kuburan. Karena kata Nabi jamaah sekalian, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku ini, kata Nabi, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Maka kalau yang sudah umur 60 tahun, hati-hati. Itu. Apalagi yang sudah lebih. Karena kata Nabi, saya nggak nyindir-nyindir, enggak. Maksud saya hati-hati kalau udah nyumpul. Nah, udah umur-umur pensiun ini ya. Itu. Artinya apa? Karena memang kata Nabi, antara kisaran 60 sampai 70 tahun. Insya Allah. Dan sedikit yang lebih dari itu, kata Nabi. Banyak juga yang lebih, tapi sedikit, kata beliau. Memang benar, kalau kita lihat rata-rata umur umat Nabi Muhammad ini jamaah sekalian, umurnya kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Nah, itu sudah syekh namanya. Tapi kalau ini dia tidak memikirkan akhirat, dia malah aneh-aneh, bahkan dia melakukan perzinahan, maka ini dia yang akan walahum adzabun adim, kata Nabi, dia akan mendapatkan ancaman azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhun zanin. Satu. Yang kedua, siapa mereka? Yang tidak dilirik, tidak diajak bicara, tidak juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Wa malikun kadzabun. Seorang pemimpin, siapapun dia. Mulai dari pemimpin rumah tangga, pemimpin mulai dari level RT, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, paling gede, presiden. Atau pemimpin kadis, kepala dinas, kabak, kepala bagian, macam-macam, pemimpin semua. Apa masalahnya mereka? Wa malikun kadzabun, kata Nabi, dia ini jadi pemimpin tapi sering bohong, sering nipu, entah bohongin bawahannya atau bohongin siapapun, termasuk kampanyenya berbohong, banyak janji-janji yang tidak tepati. Jadi pemimpin dia suka berbohong, hanya nebar janji tidak ditepati, itu masuk wa malikun kadzabun, kata Nabi. Pemimpin yang suka berbohong, pemimpin yang suka berdusta, siapapun dia, termasuk kepala rumah tangga yang suka berdusta kepada keluarga. Kayaknya ibu-ibu cek tuh bapak-bapaknya tuh, suami-suaminya suka berdusta nggak? Itu. Ini yang kedua. Lalu siapa yang ketiga, hadirin sekalian? Yang ketiga, ini mesti jadi renungan kita bersama. Yang ketiga, kata Nabi, orang-orang ini karena sudah keterlaluan. Wa'ainun mustakbirun, kata Nabi. Yang ketiga, orang miskin. Ain itu fakir, miskin. Kenapa?
Orang miskin mustakbirun, orang miskin tapi sombong. Nah, kalau orang kaya sombong masih mending. Walaupun juga orang kaya nggak boleh sombong, tapi masih ada mendingnya. Tapi orang ini sudahlah miskin, susah hidup, masih sombong, keterlaluan. Nah, bagaimana minimal karakter orang sombong itu jamaah sekalian? Yaitu batrul haqqi wa ghamtun nas. Itu orang sombong itu minimal indikatornya dua. Satu, batrul haqqi. Kalau dinasehati, kalau dikasih tahu, ya Pak, kita sholat tarawih lah, kapan lagi Bapak ini sholat tarawih? Enggak lah Pak, salam aja lah sama malaikat. Sombong ini orang. Ayo Pak, kapan lagi kita belajar ngaji? Ada lagi, bareng-bareng lah ngaji, nggak apa-apa tuh, banyak juga yang masih rusak-rusak. Enggak lah, malu saya nanti, gimana nanti saya jadi bahan omongan segala macam. Sombong juga. Karena orang yang diajak kebaikan lalu dia menolak, itu namanya batrul haqqi. Nah, kalau sudah ada dalam diri kita seperti itu jamaah sekalian, berarti sudah ada potensi kesombongan. Apapun alasannya. Diajak untuk berbuat baik, diajak untuk berbuat yang lurus, diajak untuk kumpul dengan orang-orang yang soleh misalnya, dia selalu menghindar ke sana kemari dan lain sebagainya. Itu berarti bentuk kesombongan secara tersembunyi. Nah jamaah sekalian, ada orang sudahlah miskin, susah diajak berbuat baik, dinasihati selalu ngeyel, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Ini na'udzubillah min dzalik. Wa ghamtun nas, dan ciri indikasi sombong yang kedua, wa ghamtun nas, suka meremehkan orang lain. Sudahlah miskin tapi suka meremehin orang. Nah ini jamaah sekalian, maka orang-orang ini karena keterlaluan. Kenapa jamaah sekalian? Satu tadi, dia sudah tua tapi bukan memikirkan akhirat. Kemudian yang kedua, dia pemimpin tapi suka berbuat zalim, suka berbuat bohong, suka nipu rakyatnya. Yang ketiga, sudahlah dia miskin, penuh kekurangan, tapi dia sombong. Maka orang tiga ini jamaah sekalian, apa kata Nabi? La yukadzimuhumullahu yawmal qiyamah, tidak diajak bicara oleh Allah, wala yuzakkihim, tidak disucikan, wala yanzuru ilaihim, juga tidak dilirik, tidak dilihat oleh Allah, walahum adzabun adim, bahkan kata Nabi, mereka mendapatkan azab yang pedih. Maka hadirin sekalian, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita introspeksi, beristighfar jika itu ada terjadi dalam diri kita semuanya. Karena ini mumpung bulan Ramadan, ini bulan pengampunan, syahrul maghfirah, bulan di mana Allah membuka ampunan seluas-luasnya, dan Allah membuka surga selebar-lebarnya. Bahkan setan-setan dalam suatu hadis itu dibelenggu, sehingga daya godanya setan di bulan Ramadan ini jamaah sekalian itu sangat lemah. Maka kalau ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, itu berarti memang imannya sudah setipis tisu. Nggak puasa dia, sholat juga enggak, segala macam di bulan Ramadan. Karena setan sudah dibelenggu sama Allah, tapi dia masih berbuat seperti setan, berarti memang dia kemungkinan ada dua. Imannya memang sangat tipis. Yang kedua, memang dia sudah jadi kawannya setan. Itu jamaah sekalian. Jadi kalau ada laki-laki makan di warung tanpa malu-malu lagi, dia merokok pinggir jalan, memang udah kawannya setan, bener aja. Maka minimal hadirin sekalian, malulah nggak puasa di bulan Ramadan tuh, nyumputlah di dapur sana. Ini kadang-kadang orang jojong aja nongkrong di rumah makan. Kalau wanita masih husnuzan kita, tapi kalau dia laki-laki muslim, wah ini pasti bermasalah. Kecuali kalau orang yang sakit, musafir, itu yang diizinkan Allah, sudah bisa berbuka. Hadirin muliakan oleh Allah SWT, semoga ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian, dan semoga ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.